Resep ide jualan banana roll mini. Hai semua, kali ini aku akan kasih share resep ide jualan lagi, yaitu banana roll mini. Langsung ke resepnya yuk. Pertama, siapkan pisang. Di sini aku pakai pisang kepok. Bisa juga pakai pisang raja atau pisang apa aja, yang penting pisangnya manis, tidak sepet sama sekali dan enak untuk digoreng. Untuk satu pisang dipotong jadi 16 bagian. Karena di sini aku bikin banana roll mini, jadi pisangnya dipotong kecil-kecil ya. Jangan dipotong besar-besar atau dipotong sedang, dipotongnya kecil-kecil aja. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah dipotong-potong ini disisihkan sementara. Lanjut, siapkan kulit lumpia. Untuk kulit lumpianya ini dipotong jadi 2. Setelah dipotong jadi 2, kemudian dipotong jadi 4 bagian. Untuk bahan selanjutnya ada tepung terigu yang dicampur dengan air. Ini untuk perekatnya ya. Lalu pisahkan kulit lumpia yang menempel satu sama lain seperti ini supaya lebih mudah. Taruh pisang di kulit lumpia, beri olesan tepung terigu dan air sebagai perekatnya. Digulungnya sambil ditekan supaya tidak copot pas digoreng nanti. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini dia selesai digulung, siap digoreng. Panaskan minyak goreng, goreng di api sedang cenderung kecil supaya tidak cepat gosong dan matangnya merata. Jangan lupa sambil dibolak-balik supaya matang merata. Nah, kalau sudah kuning keemasan seperti ini, siap diangkat dan tiriskan. Goreng sisanya sampai selesai. Selesai digoreng, siap dikemas. Untuk dikemasnya di sini aku cuman pakai mika aja. Untuk mikanya ukuran 4C. Teman-teman juga bisa pakai kotak atau bisa pakai styrofoam, sesuai selera aja. Kemudian bakal aku kasih topping glaze. Untuk glaze-nya di sini aku pakai rasa coklat sama rasa green tea. Teman-teman juga bisa pakai rasa apa aja sesuai selera atau sesuai pesanan pembeli. Untuk topping glaze yang green tea seperti ini, warnanya hijau ya kalau green tea. Kemudian bisa diberi topping lagi. Untuk toppingnya aku cuman pakai kacang cincang. Kacang tanah cincang ini udah mateng ya, bisa dibeli di toko bahan kue. Nah, gampang banget kan cara bikinnya. Selamat mencoba. Ini dia salah satu ide jualan temanku yang gak pernah putus orderan. Nah, kali ini aku dikasih resepnya nih. Yuk kita bikin sama-sama. Nah, yang pertama siapkan gula, air, garam, dan daun pandan. Masukkan ke dalam wajan lalu nyalakan kompornya. Setelah mendidih, masukkan kelapa. Aku pakai kelapa yang setengah tua. Dan ini kita masak sampai kadar airnya berkurang, jadi nanti tidak cepat basi. Oh ya teman-teman, untuk resepnya ini aku udah izin sama yang punya ya. Dan kata teman aku tuh boleh banget mau di-share buat teman-teman. Siapa tahu bisa buat nambah-nambah ide jualan di rumah. Kalau teman aku biasanya bikinnya malam, lalu pas subuh-subuh itu tinggal dikukus aja. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah kandungan airnya tuh berkurang, lalu dibulatkan kecil-kecil sekitar setengah sendok teh atau 1 sendok teh. Nah, seperti ini yang dibulatkannya. Lanjut, untuk bahan adonannya di sini ada tepung ketan, garam, dan ubi kukus. Untuk ubi kukusnya di sini pakai yang warna kuning. Kalau misalkan teman-teman punya yang warna ungu bisa banget ya. Dan aduk sampai tercampur, lalu masukkan santan hangat. Untuk santannya ini dimasukkan secara bertahap ya. Ini santannya sebelumnya udah direbus dulu sampai mendidih, kemudian dihangatkan. Karena kalau santannya nggak direbus dulu, nanti kuenya cepet basi ya. Lalu setelah tercampur, tambahkan pewarna makanan kuning. Kalau misalkan ubinya udah ada warnanya, nggak perlu dikasih pewarna makanan ya. Dan ambil sekitar 1 sendok makan adonan, lalu beri isian unti kelapa dan dibulatkan. Nah, seperti ini kira-kira bisa lakukan hal yang sama sampai selesai. Lanjut, untuk cetakannya diolesi dengan minyak goreng, lalu dimasukkan adonannya. Kalau misalkan nggak punya cetakan, bisa langsung ditaruh di kukusannya dan dialasi daun pisang. Nah, sebelumnya aku udah didihkan air. Ini pas kukus kuenya harus pakai air mendidih ya. Dan ini dikukus selama 15 menit api sedang.
Setelah 15 menit ini kuenya udah mateng dan siap dikemas. Untuk bungkusnya di sini aku pakai daun pisang. Kalau misalkan teman-teman nggak punya daun pisang bisa pakai mika atau pakai plastik. Dan ini tuh nggak bakal lengket ya, walaupun nanti teman-teman ngemasnya pakai mika, ini nggak bakal lengket asalkan kuenya udah dingin. Kalau misalkan panas biasanya nanti itu lengket. Kalau udah dingin dia nggak bakal lengket. Kemudian dilipat-lipat seperti di video. Misalkan teman-teman mau pakai mika, bisa pakai mika ukuran A6 ya. Supaya lebih menarik, di sini aku mau tambahkan stiker. Untuk stikernya ini opsional ya. Nah, ini dia kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, ini tuh rasanya enak banget, lembut, kenyal, dan legit dari si unti kelapanya. Buat teman-teman jangan lupa dicobain ya. Selamat mencoba. Emang bisa bikin kue lebaran tanpa oven, tanpa mixer? Tentu bisa dong. Halo semua, kali ini aku akan share cara membuat kue lebaran tanpa oven, tanpa mixer. Rasanya enak, bikinnya juga gampang banget. Yang pasti bahan-bahannya juga gampang dicari, bisa cari di toko bahan kue atau di pasar. Yuk langsung ke resepnya. Siapkan gula pasir, kemudian tambahkan margarin cair. Ini kenapa dicairkan? Supaya lebih gampang ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kalau nggak punya pengaduk yang seperti ini, bisa pakai garpu atau sendok. Setelah tercampur, tambahkan 1 butir telur. Aduk sampai tercampur rata. Untuk telurnya aku pakai yang ukuran sedang. Kalau nggak punya ukuran sedang, bisa pakai yang kecil atau yang ukuran besar juga bisa banget. Kemudian tambahkan vanili cair, bisa juga pakai vanili bubuk. Aduk rata, lalu tambahkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya di sini aku pakai tepung terigu yang protein sedang. Tambahkan setengah sendok teh garam. Tadi sudah dicampur ya sama tepung terigu garamnya. Lalu tambahkan baking powder. Kenapa baking powdernya diayak? Karena baking powdernya menggumpal. Lanjut tambahkan pewarna makanan. Kalau mau lebih gampang, pewarna makanannya dicampurkan bareng margarin ya. Kemudian di sini aku tambahkan choco chips, coklat yang kecil-kecil. Aduk rata. Setelah tercampur, tutup dan simpan di freezer selama 30 menit. Kalau nggak punya freezer atau kulkas, bisa langsung dipanggang ya. Nah, ini dia setelah dari freezer. Kemudian ambil sekitar 1 sendok makan atau 2 sendok makan. Pipihkan seperti ini. Lalu di bagian tengahnya ditambahkan coklat batang. Untuk mereknya bebas, yang penting coklat ya. Kemudian biar makin enak, ditambah choco chips lagi di bagian atasnya. Aku beli choco chipsnya yang kiloan, di toko bahan kue banyak banget yang jual. Nah, udah kayak gini, pindahkan ke teflon dan siap dipanggang. Untuk apinya pakai api kecil aja ya. Kalau takut gosong, tatakan kompornya bisa ditumpuk ya. Jadi tatakannya itu ada 2, baru teflonnya taruh di atasnya. Nah, ini kita panggang sampai matang. Jika bagian atasnya sudah kering atau pas ditekan kayak gini sudah tidak menempel adonannya, berarti cookiesnya udah mateng dan siap disajikan. Gampang banget kan bikinnya? Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba.